Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi zuhud iku arep sengit barang kang den demeni dene nafsune, lan madhep maring barang kang den sengiti dene nafsu, lan den demeni dene roh. Kirano koma rano titik. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi zuhud iku arep sengit barang kang den demeni dene nafsune, lan madhep maring barang kang den sengiti dene nafsu, lan den demeni dene roh. Tegese sengit donya lan demen ing Allah utawa demen ing akhirat. Ora denamani zuhud wong kang sengit barang kang ora manfaat kaya watu lan lebu. Balik kang denamani zuhud iku wong kang sengit dirham lan dinar, sartane wujute bondo donya. Ora nama zuhud wong kang ora duwe dirham lan dinar, lan ora duwe donya. Mongko nuli ngaku zuhud mongko iku goroh. Matur suwiji murid maring Ibnu Mubarak, ya Yahid, he wong kang zuhud. Mongko ngendika Ibnu Mubarak, utawi ingsun iku dudu Yahid, dudu wong kang zuhud. Balik aran Yahid, aran wong kang zuhud iku Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketekanan donya kelawan kapeksa, mongko nuli ninggal ing donya. Utawi Yahid, utawi wong kang zuhud maring barang kang haram iku hukume wajib. Lan Yahid zuhud barang kang halal iku hukume sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 102 baris yang ke-9, yaitu zuhud. Sering kita istilah zuhud itu sering kita dengar, tapi apa pengertian zuhud itu? Sehingga kadang-kadang orang itu memahami karena pengertiannya salah, sehingga juga pahamnya jadi salah. Sebagian pengertian orang zuhud itu orang yang menjadi miskin, menjadi pokoknya pakaiannya
sobek-sobek rumahnya. Nah, coba kita kaji dari kitab Mbah Soleh Darat. Jadi pada intinya itu yuhud itu berhubungan dengan hati kita. Hati kita. Nah, kita itu memandang dunia ini tidak ada artinya jika dibanding dengan akhirat. Ini kunci. Jadi kita memandang kehidupan dunia ini tidak ada artinya jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Lalu landasan ilmiahnya, jadi kita punya landasan. Kenapa kita memandang dunia itu kok tidak ada artinya jika dibanding dengan kehidupan akhirat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum yahrotal hayatid dunya linaftinahum fihi warizqu rabbika khairu wa abqa. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum yahrotal hayatid dunya linaftinahum fihi warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tujukan pemandangan engkau kepada kesenangan kehidupan dunia sebagai bunga kehidupan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Karena kami hendak menguji mereka dengan itu, dengan kesenangan dunia. Sedang pemberian dari Tuhan engkau lebih baik dan halal. Ini landasan kita. Jadi kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, kita jangan condong, jangan silau dengan gemebiarnya kehidupan dunia. Sebagaimana orang-orang yang saya beri kenikmatan-kenikmatan dunia, pada intinya adalah untuk menguji mereka. Dan Allah mempunyai rezeki yang lebih baik dan kekal. Ini ada satu riwayat ketika Sayyidina Umar datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, lalu melihat Nabi Muhammad itu tiduran dengan alas yang sangat-sangat sederhana. Katakanlah pelapah kurma, sehingga tubuhnya itu agak bekas-bekas itu. Lalu melihat di rumahnya itu hanya ada satu piring, ada satu gelas dari tanah. Lalu Sayyidina Umar itu menangis. Menangis karena Rasulullah ini kan manusia yang paling utama, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kok kehidupannya seperti ini? Akhirnya Rasulullah itu melihat Sayyidina Umar menangis, bertanya, "Kenapa Sayyidina Umar kamu kok menangis?" "Ya, saya melihat kehidupan Raja Romawi, Raja Persia itu begitu mewah. Tidurnya pakai kasur, peralatan rumah tangganya dari yang baik-baik. Tapi engkau ini adalah pilihan Allah, manusia yang paling mulia. Kok kehidupan seperti ini?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Hei Sayyidina Umar, apakah kamu ragu bahwa Allah itu menjanjikan pada orang yang beriman apa yang lebih baik dan lebih kekal?
Orang-orang itu, Raja Persia, Raja Romawi itu adalah orang yang disegerakan kenikmatan dunia untuk sementara, tapi nanti di akhirat dia tidak punya bagian. Nah, dari pemahaman ini, maka kita dalam hati kita harus ada yuhud. Dalam arti kita memandang apa yang ada di dunia ini sangat-sangat tidak ada artinya jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Kita ibaratkan kehidupan dunia ini seperti salju yang indah, tapi ketika ada sinar matahari sebentar lagi akan hancur. Sedangkan kehidupan akhirat itu seperti permata, di mana dia kekal, tidak akan rusak. Maka mestinya kalau kita itu berpikir panjang, lebih memilih permata daripada salju yang sebentar lagi akan hancur. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kita juga ada ayat wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Secara perasaan kita, apapun yang kekal itu mesti kita cintai, mestinya, daripada yang rusak. Apapun yang baik itu mesti kita cintai daripada yang buruk. Nah ini, tapi prakteknya juga tidak mudah loh. Ini teori Pak Bas ya. Tapi paling tidak kan kita punya bekal. Kita meyakini bahwa apapun yang baik itu mesti lebih kita cintai daripada yang buruk. Lalu apapun yang kekal itu lebih kita cintai daripada yang rusak. Nah sekarang jadi yuhud itu berkaitan dengan hati kita. Bukan berarti lalu kita kalau begitu jadi miskin saja. Bukan begitu Pak Bas, kelas-kelasan. Kelasnya Sayyidina Umar itu kelas tinggi Pak Bas, yuhud dia karena memandang dunia ini tidak ada artinya sehingga seluruh hartanya Sayyidina Abu Bakar itu dikeluarkan di jalan Allah. Ini kita tidak kuat Pak Bas. Lalu yang kedua yuhudnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wah saya tidak kuat kalau niru Sayyidina Abu Bakar. Saya 50% saja. Dari kekayaan yang ada saya serahkan di jalan Allah. Ini Sayyidina Umar. Lalu bagi kita ini tidak usah 50%. 2,5% dari kekayaan kita itu kita keluarkan Pak Bas. Ini minimal loh. Kalau sampai kita tidak melakukan ini dosa. Karena ini zakat kan wajib Pak Bas. Itu pun kalau sudah kekayaan kita sudah mencapai 100 juta Pak Bas. Kalau kurang ya enggak dosa, tapi ya nemen. Jadi paling tidak kita itu mengeluarkan sebagian harta kita itu 2,5%. Nah Pak Amjad kemarin cerita sama saya kan cerita Pak, ini sebagian zakat saya 2,5% dari. Kok 2,5%? Ya 10%. Lah terus prakteknya gimana? Yang 2,5% itu yang wajib, yang 7,5% itu ya buat bantu orang miskin, buat jariah masjid itu Pak Bas. Jadi sedekah itu 7,5%. Jadi paling tidak kita 10%. Ini akan bisa kita lakukan kalau kita punya landasan keyakinan.
keyakinan kita bahwa dunia ini kehidupan yang sementara dan kehidupan akhirat itu adalah abadi. Maka yang pertama yang ada pada diri kita itu tidak gembira dan tidak susah ketika harta itu datang. Jadi ketika kita punya uang banyak, dalam hati kita itu tidak ada rasa senang. Lalu ketika kita tidak punya harta, kita tidak susah. Kenapa? Karena dunia ini adalah permainan, Pak Bas. Jadi bermain, yang namanya bermain itu kan nanti setelah selesai permainan kan, dulu waktu kecil ya Pak Bas ya, kita ingat bermain itu kartu yang gambarannya wayang itu loh. Waktu bermain senang, tapi setelah sekarang kita sudah usia seperti ini mau bermain itu kan malu. Enggak ada artinya permainan itu. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ketika harta itu datang, kita tidak menjadi sombong dengan harta itu. Dan ketika tidak punya harta, kita tidak menjadi putus asa. Karena tidak ada artinya antara harta ada dan tidak ada. Ini agak susah ini Pak Bas ya. Biasanya orang kalau punya mobil Pak Pajero, wah jalannya beda dengan naik sepeda. Punya rumah yang besar, halamannya luas, itu ketika ada teman datang, perasaannya beda dengan kita rumah kontrakan loh. Nah ini, maka mestinya dengan zuhud itu kita tidak ada pengaruh punya rumah besar dengan rumah kontrakan ketika teman kita datang 10 tahun tidak ketemu, teman kuliah, tahu-tahu datang rumah kita satu kamar itu saja kontrak. Nah, dengan Pak Farid punya rumah besar, halamannya luas, temannya datang kan beda. Ini manusiawi, tapi oleh Mbah Kiai itu dituntun kita agar tidak membedakan antara kita punya rumah besar dengan rumah kontrakan. Lalu yang kedua, sama dipuji dan dicela. Ini juga berat ya Pak Dewi ya. Dipuji dan dicela. Wah, sekarang ini takmir dan maju tenan. Ada khataman Al-Quran yang diikuti 100 orang. Dulu kok tidak ada. Ini Pak Haji Dewi kalau dikatakan begitu kan hatinya, tapi beda kalau dikatakan, wah takmir sekarang aeng-aeng, ono TV barang, ono beduk barang misalnya. Nah ini harus kita jaga. Kalau kita zuhud itu antara dipuji dan dicela itu sama saja. Ini harus latihan Pak Bas. Tidak langsung seperti goreng pisang itu enggak bisa, harus berlatih. Yang terakhir yaitu adanya kenikmatan ketika kita melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu taklim ini nikmat. Nikmat Pak Bas. Kalau belum nikmat berarti harus dinikmat-nikmatkan. Harus berupaya ketika kita taklim, ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran itu adalah kebutuhan kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Daripada kita buka HP, ya HP ya ada manfaatnya. Jadi kembali lagi kitab ini Pak Bas, itu menuntun kita agar kita punya hati yang selamat, qalbun salim. Dulu 10 materi yang kita sampaikan itu dalam rangka membersihkan hati kita. Setelah hati kita bersih, kita isi 10 lagi, yaitu tadi, saya sendiri tidak hafal, tapi di sini ada. Dulu yang kotoran-kotoran itu kan sombong, rakus, cinta dunia itu kotoran. Itu kita lepas semua, terus kita isi dengan kebaikan-kebaikan seperti sabar,
bersyukur, lalu ini zuhud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun wekdalipun bapak-bapak ibu-ibu, hari ini kita bareng-bareng ke Pak Tuntung. Jadi jamaah kita itu sudah sekitar 2 bulan mungkin Mbak Ayu ya. 2 bulanan beliau tidak bisa jamaah di sini karena kakinya tidak bisa nego. Jadi Pak Tuntung reserse yang biasanya dimintai tolong Pak Dur kalau ada goro-goro. Ya, rumahnya di Taman Buah, jadi sudah sekitar 2 bulanan beliau nggak bisa jamaah di sini. Jadi kita bareng-bareng ke sana kalau punya waktu. Dan katanya penyakitnya tuh pindah-pindah, Pak. Penyakitnya pindah-pindah, jadi monggo kalau ada waktu kita bareng-bareng ke sana. Semoga mendoakan bareng-bareng bisa jamaah lagi di Alimah. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.